Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Gus Abdul Wadud LCMI sebagai guru pembina ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2A. Yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan atau kita akan membahas tentang uang dan fungsinya, karena di zaman modern ini semua orang tidak akan pernah lepas dari uang, yang mana uang akan menjadi transaksi sebagai alat tukar. Maka kita akan membahas apa itu uang dan fungsi dari uang tersebut. Masuk dalam definisi uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi uang di situ adalah sebagai alat transaksi untuk tukar menukar, yang dimana kalau kita mengembalikan kepada zaman dahulu, zaman Rasulullah, itu alat tukar menukarnya itu menggunakan emas atau menggunakan perak, yang dimana di zaman dahulu kalau ingin membeli sesuatu, entah itu ingin membeli kurma atau itu membeli kain, maka itu menggunakan emas. Nah, di dalam Islam kekinian sesaat ini, maka alat tukar menukarnya itu telah menggunakan uang. Nah, dari situlah uang sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis uang menurut bahan perbuatannya. Di situ dalam pembuatannya uang itu ada dua jenis. Yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas. Yang dimana uang logam itu biasanya bentuknya itu seperti uang 500-an, 100 rupiah dan 200 rupiah, yang dimana uang receh tersebut itu disebut uang logam. Yang kedua uang kertas, yang dimana uang kertas di situ seperti uang 1000-an, 2000-an, 10 ribuan, 5 ribuan sampai uang 100 ribu. Nah, itulah disebut sebagai uang kertas. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Jadi uang yang membuat uang itu, yang mengeluarkan itu ada uang kartal, ada juga uang giral, yang dimana kalau uang kartal itu dicontohkan sebagai uang receh 500-an, 100-an, 200-an, dan uang kertas seperti uang 1000-an, 5 ribuan sampai uang 100 ribuan. Nah, itulah disebut dengan uang kartal. Kemudian uang giral, yang dimana uang giral itu tidak terlihat ataupun tidak tampak, ya, karena kalau uang giral itu biasanya terdapat di dalam ATM, yaitu uang sebagai uang cek. Nah, itulah sebagai uang giral. Berbeda kalau uang kartal. Kalau uang kartal itu juga berada di dalam uang cek, akan tetapi itu tampak, tidak hanya dalam di cek saja, akan tetapi bisa ditampakkan seperti uang 1000-an, 5 ribuan, itu disebut uang kartal. Kok uang giral itu hanya khusus berada di dalam ATM. Yang ketiga itu menurut nilainya jenis-jenis uang, yang dimana jenis-jenis uang di situ ada uang penuh, ada uang tanda, yang dimana biasanya kalau uang penuh itu kita ambil contohnya terhadap uang yang terdapat pada yang pembuatannya itu terdapat lapisan emas atau terbuat dari perak. Seperti halnya kalau uang yang terbuat dari emas, anggap saja uang itu sebesar 1000, yang dimana uang 1000 itu maupun rusak ataupun tidak rusak, maka itu tetap berjumlah 1000 dan itu hitungannya tetap penuh karena itu terbuat dari logam. Nah, semisal dalam uang logam itu terpecah menjadi dua, maka itu tetap disebut dengan uang penuh.
Berbeda dengan uang tanda. Kalau uang tanda seperti halnya uang 1000-an, 2000-an, 3000-an, yang dimana kalau bentuk fisiknya itu sampai rusak, yang dimana kalau uang itu sampai pecah membelah menjadi dua, maka uang itu sudah tidak akan berlaku. Maka uang kertas tersebut tidak akan laku karena yang tertera di sana 100.000, 2000, 3000, maka itu hanya sebagai tanda. Berbeda kalau seperti uang logam, kalau itu tetap maupun rusak ataupun tidak rusak maka itu tetap berharga, itu pun tetap diberlakukan. Nah, itulah disebut dengan uang penuh. Kalau uang tanda, maka di situ di saat utuh maka dia tetap diperlakukan sebagai transaksi. Kalau dia rusak maka itu tidak bisa dilakukan sebagai transaksi karena itu hanya sebagai uang tanda. Fungsi asli uang. Uang sebagai alat tukar. Nah, itulah fungsi pertama dari uang, di mana itu sebagai transaksi untuk tukar menukar, seperti halnya membeli tanah atau membeli mobil atau membeli HP atau membeli kopiah dan sebagainya, membeli sesuatu kebutuhan dalam ekonomi, maka kita bisa menukar dengan uang. Karena kenapa memakai uang? Karena dalam modernnya sekarang seluruh orang yang ada di Indonesia atau di dunia itu pasti menggunakan uang. Maka kalau tukar menukar, membeli sesuatu yang berharga, maka itu tetap menggunakan uang. Nah, disitulah disebut fungsinya uang sebagai alat tukar. Yang kedua sebagai satu hitungan. Yang maksud fungsi yang nomor 2 ini, uang sebagai satuan hitungan, yang dimana kalau semisal kita memiliki tanah atau memiliki mobil atau memiliki rumah atau memiliki benda-benda yang berharga sebenarnya emas, jika ada orang yang mengatakan berapa harga emas, berapa harga mobilmu, berapa harga tanahmu, maka kita hanya membahas atau kita hanya mengatakan, oh uang emas saya itu seharga 100 juta, mobil saya itu seharga 200 juta, rumah saya itu seharga 60 juta misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan uang sebagai alat hitung, satuan hitung. Yang fungsi yang nomor 3 yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai, yang dimana kita memiliki uang 1000 juta semisal, atau memiliki uang 600 juta, maka kita bisa menyisakan atau menyimpan uang tersebut terhadap ATM atau bisa disimpan terhadap dalam uang. Nah, itulah yang dimaksud dengan uang sebagai alat penyimpanan. Terus fungsi turunan uang, yang dimana turunan uang, fungsi dalam turunan uang itu ada 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yang dimana kalau kita membeli suatu barang-barang yang harga, katakanlah itu mobil, maka kita membayar dengan harga yang sah. Semisal mobil itu berharga 500 juta, maka kita bisa menukar mobil itu dengan uang seharga 500 juta begitu, untuk membayar dengan pembayaran yang sah. Fungsi turunan uang yang nomor 2 yaitu uang sebagai alat pembayaran utang, yang dimana kalau kita semisal hutang dalam bank, hutang dalam pada teman atau kepada sahabat, yang dimana kalau kita itu meminjam uang 100 juta, maka kita harus mengembalikan uang yang 100 juta dengan sebagai pembayar yang sah. Itulah fungsi yang nomor 2 yaitu sebagai uang alat pembayaran utang. Fungsi turunan uang yang nomor 3 itu uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang dimana semisal kita itu memiliki uang, yang dimana uang 600 juta, maka kita bisa menyimpan uang itu terhadap dalam bank seperti itu. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seperti contoh, kita itu memiliki tanah di Probolinggo, semisal kita memiliki tanah di Probolinggo, sedangkan kita itu kedudukan kita yaitu berada di Lumajang. Bagaimana cara kita memindah tanah kita? Apakah kita mau memindahkan tanah ataukah kita memindahkan tanah? Tidak, hanya cukup kita menjual tanah tersebut yang ada di Probolinggo, menjual tanah, lalu kita bisa membeli tanah kembali di Lumajang. Seperti itu. Itulah yang disebut sebagai alat pemindah kekayaan. Tidak harus membawa
tidak harus membawa tanah yang ada di Probolinggo kepada Majang, tidak. Hanya saja kita menjual tanah yang ada di Probolinggo, lalu kita uang yang hasil jual tanah di Probolinggo kita bisa membeli uang tanah yang berada di Lumajang. Yang kelima yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, maksudnya di situ adalah uang sebagai tukar menukar, seperti itu. Yang ketiga yaitu fungsi uang menurut ekonomi Islam, yang dimana fungsi uang menurut dalam syariah, dalam ekonomi Islamnya, yaitu yang pertama itu sebagai alat tukar menukar, sebagai alat transaksi, sebagai untuk jual beli, yang dimana kalau kita ingin menjual atau membeli suatu benda maka kita harus menukarnya dengan uang. Nah, itulah yang disebut sebagai alat tukar. Yang kedua sebagai alat menghitung, yang dimana tadi telah dicontohkan di saat kita itu memiliki tanah, berapa harga tanah, maka kita hanya menyebutkan harga tanah itu 100 juta, maka itulah yang disebut dengan alat hitung. Yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpanan kekayaan, yang dimana kalau kita itu memiliki uang sebanyak-banyaknya, anggaplah uang itu 1000 juta, maka kita bisa memanfaatkan uang itu menyimpan di bank. Nah, itulah manfaat uang tidak hanya bisa dipegang, maka untuk lebih amannya maka itu kita akan untuk menyimpan. Jadi kesimpulannya uang di situ adalah sebagai alat tukar menukar untuk memperkuat dalam kegiatan ekonomi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya manusia insan biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.